Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan khususnya pada akhir-akhir bulan ini yang kita banyak disibukkan dengan berbagai macam hal yang sangat bisa dikatakan menyelimuti kehidupan kita baik siang ataupun malam, yakni penyakit corona ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari rekan HVS yang sudah memberikan waktu kepada saya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, yang jelas saya hanya bisa berbagi dan mohon maaf kepada semua guru, khususnya masyayikh di alamin. Bukan maksud saya menggurui atau mengajari dan yang lainnya. Yang jelas saya sebagai ketua takmir di Masjid Al-Amin Perenduan ini ikut merasakan bagaimana santri dipulangkan lebih awal sehingga mereka untuk berdakwah justru lebih panjang. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin dari sebagian kita sudah sedikit menunggu kedatangan bulan suci ini. Satu sisi kita masih bingung sana sini dengan adanya wabah ini, tapi insya Allah kita di Masjid Jami Al-Amin Perenduan ini jemaah insya Allah akan terus, tidak akan pernah pudar. Semoga jemaah ini teman-teman bisa tetap semangat dengan adanya cobaan atau ujian ini. Kita justru lebih dekat kepada Sang Pencipta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya ingin menyapa adik-adik santri semua yang ada di rumah ini. Selama 2 minggu, nah ini kaifa halukum? Baik semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas 2 minggu ini mestinya antum ini di rumah pasti banyak muhasabah. Apa yang antum dapatkan selama ini 2 minggu ini? Apa bisa sudah mempraktekkan apa yang sudah dapatkan di pondok, baik jemaahnya atau ngajinya tiap harinya? Kalau di pondok kita ini kan masih antum ingat sekali, setelah sholat pastinya masih ada waktu mengaji, paling tidak minimal 5 menit. Nah, ini acara-acara yang baik begini ini masih berlanjut atau tidak di rumah antum masing-masing? Semoga saja berlanjut. Amin ya. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan berbagi karena saya juga ikut prihatin kalau seorang santri, pada umumnya santri dimanapun antum berada ini, baik dari santri Al-Amin atau santri yang lainnya, imam tarawih ini mestinya antum juga jadi momen untuk berdakwah. Bagaimana kalau ada imam yang kebetulan mungkin saja satu saat 1-2 kali imamnya tidak datang. Kalau makmum masbuk masih mendingan. Ini ada imam masbuk datang ke masjid sampai wiritan, yang wirid tenggorokannya ini hampir putus. Nah, ini bahaya ini imam yang begini ini. Ini mungkin saja imamnya gratis. Ya. Kalau nggak gratis kayaknya sebelum adzan sudah datang duluan imamnya. Mungkin saja begitu. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa keikhlasan. Karena yang jelas seorang muslim yang membedakan muslim dengan yang lainnya itu adalah keikhlasannya. Kita berbuat sesuatu kebaikan, yang membedakan kita dengan mereka itu adalah keimanan dan keikhlasan itu sendiri. Sehingga berbuat apa saja, bedanya kita dengan orang muslim itu, kita berbuat baik ada nilai plusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Karena keimanan kita. Iman itu sendiri.
Jadi kalau tidak didasari dengan iman, banyak kan orang-orang non-muslim berbuat baik, membangun masjid bermiliar-miliar, tapi di hadapan Allah tidak ada. Nonsen, bisa dikatakan nonsen, sia-sia. Kita sekecil apapun, jamaah, khususnya memang sholat ini tiang ya, tiang agama. Nah, kalau tiangnya roboh, masjid ini roboh tiangnya, masya Allah, langsung goyang. Ya. Jadi dengan sholat ini kita mulai, semoga ibadah-ibadah kita akan ikut baik semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akan berbagi kesempatan ini real, bukan saya berbuat-buat masalah gimana menjadi kiat-kiat imam, menjadi imam yang baik, jadi imam yang bisa dirindukan oleh semua jemaah di masjid-masjid itu. Saya alhamdulillah besar di alamin, mondok di alamin ini, insyaallah cukup untuk bisa paling tidak standar lah untuk bisa dikatakan imam yang profesional. Karena ya salah satunya mungkin bisa dikatakan beberapa macam permintaan dari masyarakat yang ada di luar. Nah, jadi kalau imam tarawih mulai sekarang sudah tanggal sekian saya ingin di mana, tanggal sekian saya ingin di mana, itu tandanya kita sudah mulai punya pasar ya. Bukan memasarkan masalah imam, enggak. Tapi yang jelas jamaah itu senang, itu sudah termasuk pahala. Termasuk pahala. Jadi kiat yang pertama itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Gimana kalau kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pikiran kita, baju kita, fisik kita, semuanya akan kita persiapkan dengan matang. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Quran, ya, mukhlishina lahuddin. Ya, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Itu sangat penting untuk bisa menjadi fondasi sehingga kalau meskipun ngimami di masjid atau ngimami di rumah, perasaan akan sama karena kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya tetap yang jadi fondasi adalah niat lillahi taala. Jangan sampai ada perasaan Ustaz, saya tidak mau jadi imam. Saling dorong, saling ini sebagai santri kita malu sebenarnya. Santri masyarakat beranggapan itu santri itu multi talent. Apa itu multi talent? Iya. Jadi semuanya bisa. Baik jadi imam. Kalau jadi imam jangan jadi imam silent. Allahu Akbar. Kok enggak berbunyi imamnya ini? Ternyata bacanya enggak benar. Nah, apalagi di depan mertua ini. Jadi imam silent, Masya Allah. Bisa dipecat sama mertuanya. Bisa saja begitu. Jadi nanti untuk memindahkan pikiran kita, ya, pikiran kita untuk menyingkirkan pikiran yang macam-macam. Gimana kalau riya? Gimana kalau saya disebut ini? Awal-awalnya memang begitu. Awal-awal saya pribadi jadi imam, memang begitu. Pengen disebut begini, begitu. Tapi itu akan sirna dengan sendirinya. Semakin antum maju ke depan, disuruh atau tidak disuruh, kalau sudah jadi tugasnya, antum maju. Insya Allah 1 hari, 2 hari atau sekali atau 2 kali perasaan itu akan berkurang dengan sendirinya. Ya, itu yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, ya sudahnya namanya jadi imam ya. Otomatis pastinya baca Al-Fatihah, baca surat-surat. Nah, itu harus disiapkan dengan matang. Apalagi di depan tidak ada Qur'annya. Di sini ada Qur'annya ini. Kalau tidak ada Qur'annya, apa yang kita akan baca nanti malam misalnya, atau Imam Isya, atau Maghrib, jadi siang atau pagi sudah dipikirkan itu. Apa yang saya akan baca, surat apa, itu harus dimatangkan. Itu masalah surat. Nah, surat itu akan mencakup luas, baik dari segi tajwid sudah harus mapan. Jadi kalau sudah merasa tajwidnya kurang, antum harus belajar dulu. Harus belajar. Ya. Jangan berpikir saya masih muda, Ustaz. Jangan bikin saya masih muda. Nanti kalau sudah tua, saya sudah tua, Ustaz. Jadi alasannya masih ada terus. Mau muda kayak. Nah, jadi mulai dari sekarang. USAHA. Usaha. Nah, itu. Jadi meskipun sudah usianya lanjut, tapi tidak ada usaha, tidak ada program untuk bisa komitmen untuk bisa, kalian tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia karena tidak belajar, tidak ada usaha dari dirinya.
Jadi itu tidak akan bisa merubah dirinya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Itu maksudnya tajwid. Terus yang tahsin, sudah bisa dikatakan ya, kalau baca Al-Quran itu, terutama dalam sholat itu, pasti tidak akan lepas dari tajwid, tahsin, tajwid, tahsin, tajwid, tahsin. Dan yang terakhir bumbunya adalah irama. Banyak orang bacaannya tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, tapi iramanya lurus, lurus itu. Bisa dikatakan, ya mohon maaf yang lain Madura mungkin saya sedikit, karena memang Madura asli ya, MA. Yang jelas tahsin, tajwid, tahsin, dan irama. Misalnya, kalau antum tidak bisa punya irama yang baik, yang bagus, tajwidnya dengan tahsinnya sudah harus bagus. Contohnya begini, ngambil lurus-lurus saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan lurus. Kalau masih pemula, jadi imam pemula itu jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya, action dan semacamnya. Karena kalau banyak action nanti bisa berubah lagu. Kita persiapan pakai bayati misalnya, lagu bayati. Sampai ke depan sini pakai nahawan. Oh, lupa. Oh, ini juga. Jadi apa yang kita akan tampilkan harus dipersiapkan, baik tajwid, tahsinnya, iramanya memang harus siap dengan matang. Itu. Kalau sudah nanti antum sering tampil, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Apalagi ayatnya atau suratnya sudah dikuasai, irama akan mengalir dengan sendirinya. Coba seperti yang tadi, yang lurus biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau sudah punya sering tampil akan berpikir, masa begitu terus, akan berpikir. Mungkin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, irama ini harus ikut tajwid, bukan tajwid ikut irama. Khawatirnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ini keliru. Jadi tetap matnya tetap 2 harkat. Ya, tetap seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau berubah misalnya ketinggian, antum cari karakter lagu yang sesuai dengan antum, suaranya yang sesuai dengan antum. Misalnya ketinggian, cari yang rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah ini Syekh siapa? Syekh Matrud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan beliau tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makmum itu tidak merasa sudah jam 8. Enggak terasa. Tapi kalau imamnya enggak enak, Masya Allah, ini kapan selesai ini? Jadi antum jangan begitu. Jadi mulai sekarang yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 4, kelas 5, memang harus siap ya, siap selalu. Itu yang kedua, tajwid. Masalah surat itu tajwid, tahsin, irama. Nah, nanti masalah surat ini, surat kan biasanya kalau jadi imam itu, pengalaman-pengalaman teman-teman ini, kalau pertama maju ke depan, itu kaki seakan-akan tidak nyentuh sejadah. Coba buktikan antum. Apalagi yang di belakang
Masya Allah, ribuan. Beda. Sholat maghrib yang jemaahnya cuma 100 atau 1000. Kalau sholat Jumat itu 3000. Ini langsung gemetar. Pagi-pagi sudah nggak enak makan. Ini bisa saja begitu. Di awal-awal begitu. Jangan. Jadi dengan adanya perasaan begitu, antum jangan panik. Itu perasaan yang sudah lumrah terjadi kepada semua para imam masih awal-awal pemula. Ya, itu adalah besoknya akan berkurang. Besoknya lagi antum tampil akan bisa mengurangi perasaan yang sudah kepediannya itu tambah nanti. Nah, yang terakhir ini sering dilupakan sama kita ini. Nanti malam mau mengimami, siang masih main bola, main ini macam-macam. Nah, ini tidak benar. Tidak disarankan untuk bisa istirahat, tenang. Bahkan suaranya pun jangan mengangkat suara sehingga malamnya itu bisa fresh, ya. Gitu. Nah, untuk surat-surat itu tadi antum bisa ngambil kalau orang-orang desa, orang kampung itu tarawih itu pinginnya yang cepat. Jadi kalau mau tarawih nanti malam tarawih di mana? Nanti di masjid ini. Berapa rakaat? Berapa salam? Ini tanya itunya dulu. Padahal kalau ditanya kamu masuk surga, iya. Masuk ke mana? Firdaus. Kalau surganya yang tinggi-tinggi. Kalau sholatnya, masya Allah, di sana imamnya lama itu. Diukir kalau imam itu. Cari yang surat-surat Alhamdulillah surah hatta zurtumul maqabir. Cari begitu. Yang kedua, rakaat kedua biasanya apa surat favoritnya itu? Apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jadi anak-anak masih balita, insyaallah rata-rata sudah hafal. Bayi sudah hafal itu, bisa hafal. Itu. Berarti kalau kita tidak bisa membedakan antara kita atau dengan bayi, ini perlu dipertanyakan. Umur kita ini, kita banyak merasakan ya. Tahun kemarin Ramadan, mungkin dari teman-teman kita masih bisa bergabung satu majelis, satu masjid. Saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau salatnya ini sudah benar, salat di mana saja, lama atau tidak, imamnya siapa, insyaallah antum kita semua ini akan menerima. Semakin lama semakin nikmat. Seakan-akan kita makan sesuatu yang kita jadi favorit kita makanan itu. Jadi kalau makan yang sudah menjadi favoritnya masih belum kenyang masih akan berlanjut makan. Juga begitu sholat. Kan sholat itu juga bisa diambil atau dihitung pertama kali sama Allah. Ya, nanti di hari kiamat sholat itu akan dihitung pertama kali. Jadi saya sarankan untuk teman-teman santri yang ada di rumah sekalian. Jadi kiat-kiat yang tadi itu hanya ada 3. Saya kumpulkan menjadi 3. Pertama, niat lillahi ta'ala. Jadi ada siapapun, ada presiden, ada menteri, ada pak camat. Jadi tidak ada efeknya. Semuanya lillah. Antum meskipun sholat sendiri di rumah, tetap yang sopan. Kadang santrinya meskipun hanya jadi untuk menutupi aurat saja sudah cukup sebenarnya. Tapi kesopanan itu perlu dijaga. Pakai kaos, Allahu Akbar. Ini juga nggak benar. Nanti akan berefek kepada apa yang kita lakukan nanti. Yang penting sudah sah. Kalau sudah semua meremehkan, biasanya sholat saja diremehkan, yang lain akan juga diremehkan. Jadi saya titip pesan khusus untuk santri, khususnya santri Alamin, santri Pondok Pesantren Alamin Perenduan, yang pernah juga setor ke saya, JKH, tahfidz, semuanya, dan pada umumnya santri sekalian. Jadi antum disuruh mengimami, jadi imam itu jangan ditolak, jangan merebut, jangan ditolak dan jangan merebut. Ada yang rebutan jadi imam, itu tidak boleh. Ya, kalau masih ada yang sesepuhnya dan juga begitu bagus, ini bersilakan. Tapi kalau antum disuruh, jangan menolak, harus maju. Itu saya kira. Jadi yang pertama, niat ta'ala, surat atau ayatnya harus dipersiapkan dengan matang. Yang ketiga, ya persiapannya juga adalah istirahat yang cukup sehingga tampil bisa fresh seperti masih fresh ya, masih baru. Ya,
Itu 3 saya kira. Yang 4 itu tambahan lagi seperti pakai baju, pakai pakaian yang sopan. Nah, kita menghadap manusia saja, kita masih cari baju yang bagus, baju yang masih baru, bahkan baju yang baru beli itu jarangnya masih dipakai sholat, masih dipakai. Bisa kok. Jadi kalau beli baju juga disarankan sama saya untuk bisa dipakai sholat dulu. Ya Allah, saya punya baju baru. Kasih lagi, besoknya kasih lagi sama Allah. Tapi kalau untuk yang lain, ini nggak bersyukur ini. Ditarik sama Allah. Gitu. Ya, selamat mencoba. Contoh. Ya baik. Ini dari sebagian kita minta contoh. Minta Imam siapa? Syekh siapa? Ya. Jadi seperti yang tadi saya ulang lagi. Jadi karakter suara, kalau seperti suara saya ini suaranya standar ke bawah ya. Jadi harus milih lagu yang tidak sulit-sulit. Yang penting jamaah enak. Gitu. Saya ambil yang biasa saja, yang surat yang sering antum pakai biasanya di tarawih itu. At-Takatsur, Al-Asr. Mungkin bisa ambil tidak bosan, mungkin bisa antum pakai dua-dua. At-Takatsur dengan Al-Asr, Al-Humazah dengan Al-Fil, terus apa lagi? Quraisy dengan bawahnya tuh. Al-Ma'un, Al-Kautsar dengan Kafirun, terakhir An-Nasr dengan Al-Lahab. Kalau bisa tiap salam itu satu salam, satu lagu. Ini dari mana ini? Dari Alamin. Masya Allah, langsung 1000. Yang daftar langsung 1000. Satu orang bawa 1000, gak muat masjid ini. Coba yang pertama ngambil yang, kalau untuk pemula ngambil yang biasa-biasa saja lagunya. Allahu Akbar. Misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gampang-gampang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya ingatkan lagi, tarawih itu kadang adu cepat. Ada yang 10 menit selesai 10 salam. Ini bahaya ini. Jangan diikuti. Baca Quran itu ada 3 tingkatan, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Ada hadr. Tahqiq, tadwir, hadr. Tahqiq ini yang seperti imam sholat itu. Ya. Kalau yang tadwir itu ya lebih pelan sedikit, lebih pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tadwir. Kalau yang tahqiq seperti imam sholat itu, saya sudah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah. Tapi kalau yang hadr, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun cepat, semua huruf makhrajnya sudah harus kelihatan. Apa? Kedengeran ya, bukan kelihatan. Kedengeran, harus kedengeran. Cepat pun harus kedengeran. Jangan amin. Ini enggak benar ini. Banyak yang saya tidak menjelekkan orang kampung. Di kampung saya juga begitu masalahnya. Ya, bukan untuk yang menyantum, enggak. Mungkin nyantum lebih baik. Kalau yang saya, jadi kayak tahun kemarin saya alhamdulillah masih dipercaya mengimami di berbagai masjid, musholla. Saya hitung belasan, alhamdulillah. Yaitu yang diterima. Saya karena juga harus aktif di sini. Alhamdulillah. Itu barokahnya semuanya karena imam, bukan karena saya. Karena bacaan Al-Qur'annya lumayan. Ini baru lumayan, apalagi antum nanti, masya Allah, suaranya melebihi Gus Pedi kalau takmir. Alhamdulillah. Itu mana? Itu yang diajari Ustaz Agus. Saya juga ikut bangga. Antum begitu di rumah, masya Allah. Itu. Oh ya pantesan gurunya sudah begitu. Itu lumayan. Kalau pas itu siapa? Ustaz Agus. Saya mulai sakit perut semua makmumnya. Ini. Allah. Tuh yang pertama coba ngambil yang lurus ya.
Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ila akhirih. Sama dengan Al-Asr, sama, anggap sama. Yang kedua mungkin memakai lagu yang kedua apa? Salam kedua ya. Salam ketiga. Karena dua salam ganti. Jadi al-humazah sudah ganti lagu, bisa saja. Kalau memang sudah pertama, mungkin bisa pakai yang kayak Syekh Matrud, yang itu yang gampang-gampang. Matrud, gimana Matrud itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini misalnya Ki Bustami yang pakai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi meskipun agak lama, lumayan ya. Tidak terasa itu. Tanya sudah rakaat berapa. Coba yang ketiga, al-mazhar dengan al-fil sudah. Yang ketiga, versi ketiga, Al-Quraisy. Ya, yang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sederhana tapi enak. Paling tidak enak sendiri dulu. Kadang-kadang kita bilang enak, orang lain belum tentu enak. Apalagi dirinya sudah bilang tidak enak. Saya sudah enggak enak nih. Orang lain mesti tidak enak. Kalau sudah dirinya menganggap suaranya tidak enak, orang lain pasti sudah bilang tidak enak. Jadi kalau antum latihannya falas, latihan falas diulang, jangan di saat latihannya diulang, jangan pas di depan diulang. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, falas afwan. Alhamdulillah, bahaya ini. Ingat latihan, ya, jadi pas latihan diulang, sering diulang, berlatih dan berlatih, akhirnya bisa. Orang belajar Quran itu memang harus telaten, sabar. Antum mungkin yang di rumah sering nonton TV, ada apa acara musik itu apa? KDI maksudnya apa? Iya itu semacamnya. Iya, akademi itu latihannya itu, masya Allah, di karantina berbulan-bulan. Apalagi yang mau dibacanya Al-Quran kalamullah, mestinya karantinanya itu bertahun-tahun. Belajar Fatihah 2 bulan, kayak mau putus. Ini Fatihah dong. Fatihah sampai 2 bulan. Belajar begitu. Saya juga masih santri, si Subah dulu. Saya Subah juga dulu. Jadi gigi ini mau copot nih. Kiai. Tapi ternyata sekarang merasanya sekarang. Alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah. Ketiga, ya, ini ketiga. Yang keempat, mungkin pakai lagu apa? Nahwan ya. Nahwan. Kalau Nahwan itu gimana? Ada yang ingat? Kayaknya sudah belajar semua GGH. Hah? Gak ada yang belajar. Ini Ustaz, ini nggak pulang, ini takut jadi imam ini. Iya deh. Gimana Nahwan, lagu Nahwan itu?
Hah? Gak ada yang ingat. Akhirnya juga saya ini. Kelas satu pun ingat ini. Nahawan, saya. Hah? Bukan Qori. Qori itu mau baca Quran Qori. Gak ada ingat. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kita kadang mendengar lagu, tahu lagunya nyaman, tapi di sana tanya lagunya apa, enggak tahu. Selama ini kan mungkin sudah sering dengar. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dari naik, apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, take off ya. Kalau begini-begini ini apa nih? Gantung, yang gantung. Setelah itu baru landing, turun ya. Agak naik pesawatnya. Naik dan gantung, landing. Oh iya ya, belakang ini harus traksi juga, kasihan nggak dicapai. Ya, itu mungkin yang keempat sudah ya. Terakhir, ini favorit saya karena lagunya tenang-tenang, adem. Lagunya Syekh Mahir. Ya, ini. Jadi suara karakternya memang nada rendah. Jadi enak. Jadi tidak butuh ekstra untuk belajar ini. Tinggal meskipun tengah-tengah malam nggak ada yang orang dengar, kecuali pakai mic. Bismillah, coba seperti Al-Fatihahnya. Biasanya kalau beliau itu Bismillahnya tidak dikeraskan. Ada tapi tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau lurus bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Din. Coba ya. Bisa kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang tadi saya ingatkan, tetap maqabinya tetap dua. Ya, jangan berlebihan. Kan punya alhamdulillahi. Ini enggak benar ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sering kita kecoh perasaan itu merasa benar tapi salah di A. Kadang-kadang dipanjangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu keliru. Masih boleh cari tajwid mana sampai ujung-ujung yang tidak ada. Saya berani ketemu mana kitabnya yang bisa menunjukkan bahasanya maqabi itu melebihi dari itu. Nah semuanya begitu. Kalau sudah yang lain dua semua. Beda dengan di saat mujawadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda sudah suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Kan beda lebih lambat lagi. Sesuai dengan apanya? Kalau di radio itu frekuensi apa? Ya itulah. Barometernya itu. Nah, langsung masuk ke ayat mungkin seperti yang terakhir idza jaa dengan Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di saat belajar diulang apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau ke dapur? Alhamdulillahi rabbil, terus sampai jalan habis bisa baru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak. Maliki yaumiddin. Khasnya beliau itu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang pertama luruskan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka, biar tidak monoton. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Yang kedua wa iya. Nah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim terus sampai bisa itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk ayat surat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa itu khasnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini motong ayat juga, jangan sampai sembarangan. Kadang afwaja berhenti, afwajahum fasabbih. Ini bagaikan orang yang tidak paham. Misalnya seperti kalimat saya makan nasi di warung. Ngulangnya si di warung. Ini nggak benar ini. Sama dengan begitu. Berhenti di afwaja. Ngulangnya afwajahum fasabbih. Nggak benar. Yang paling benar apa? Yang tepat langsung di anu. Afwaja berhenti, fasabbih. Jadi tidak memotong artinya, tidak memenggal arti yang tidak pas ya maknanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Allah ya itu ada efek. Masih kurang Ustaz? Ya pasnya alhamdulillah ya. Sudah cukup. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu acara kajian kita. Nanti akan disampaikan minggu depan oleh masyayikh kami untuk antum ini liburan 2 bulan terlalu panjang ini. Jadi antum kangen bisa cek di apa ini channelnya nih? Alamin TV ya, Alamin TV ya. Kalau mau lihat acara sholat jamaah, silakan dicek Agus Wedi official. Itu efek lockdown ya. Tidak ada kerjaan di pondok. Kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Mungkin nanti banyak yang respon positif itu. Teman-teman yang alumni semuanya bisa melihat Alamin berkembang ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu saya bagikan ke antum untuk masa-masa liburan. Selamat mencoba jadi imam tarawih yang menjadi imam tarawih yang favorit, dirindukan oleh jamaah semuanya, ya, bawa nama harum pondok, ya, kira itu. Nakhtatim bika fatil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.